Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas zikir, taklim, sholawat, manaqib dan sebagainya, silaturahmi tiap malam Sabtu tanpa ulangan apapun. Dan malam hari ini tadi disampaikan merupakan malam pertama di bulan Syawal setelah itu bulan Ramadan, hormat bulan Ramadan, dan juga perdana gabungan dengan ibu-ibu. Karena biasanya ibu-ibu malam Senin. Kemarin ada usulan ya coba digabung satu supaya efisien waktu. Jadi kalau bapak-bapaknya sudah malam Sabtu, nanti malam Senin ibu-ibunya barangkali ada acara, bapaknya akhirnya ibunya nggak bisa datang. Atau demikian juga kalau bapak-bapaknya insya Allah ibunya ada acara masih bisa datang. Jika akhirnya ada wacana untuk digabung dan malam ini coba digabung, insya Allah lebih efektif. Jadi nanti malam Senin kok ada acara, bapaknya maupun ibunya ya tidak meninggalkan rutinan. Tapi itu kedua, malam hari ini juga iftitah daripada pembacaan kitab Tauhid Jawa Kifayatul Awan dengan sedikit ya walaupun sedikit, artinya setiap rutinan kita baca sebelum zikir rotib, karena pesan-pesan dari guru-guru kita ya zikir itu ya diikuti dengan taklim supaya tidak hanya zikir tapi juga nambah keilmuan wabil khusus terkait dengan apa yang kita zikiri. Itu maka dalam WA saya berbagi share adat daripada kita menghadiri majelis ini. Yang pertama yaitu kita adapkan yang pertama niat yang baik. Artinya murni kita niatkan dalam rangka zikrullah, zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jamaah ataupun dengan sendiri ya silahkan sesuaikan dengan waktunya masing-masing. Yang kedua tentunya kita niatkan dalam rangka syiar. Alhamdulillah malam hari ini syiarnya dapat, ibu-ibunya hadir, anak-anaknya hadir. Nggak apa-apa rame sedikit, nggak apa-apa, daripada anak kita dengar yang enggak musik misalkan dan lain sebagainya, atau daripada nonton yang TV yang lahur murni, ya minimal walaupun sedikit-sedikit mendengar kalimat-kalimat dan itu akan terkenang dalam memorinya. Karena kalau anak-anak itu kan kenangannya lebih kuat, artinya dia kecil menghadiri majelis-majelis kayak gini itu nanti ya sampai tua ingat yang begitu, ingat. Nah maka ya resikonya ya memang agak sedikit ya nggak apa-apa yang begitu, artinya yang penting kalau kita sudah konsen dengan pikirnya insya Allah itu nggak akan terpengaruh. Yang ketiga, karena majelisnya sudah ada jenahnya, ada tempatnya, itu dalam adab yang saya jadikan ketika masuk dahulukan kaki kanan, keluar nanti kita dahulukan kaki kiri. Sebenarnya bukan hanya di majelis, kalau kita perhatian mestinya masuk rumah pun demikian, masuk rumah pun demikian, karena nanti akan ada perbedaannya, artinya ada pemanfaatannya yang kita nggak ngeh, kadang-kadang kelihatannya sepele tapi itu sebenarnya luar biasa. Yang ketiga di situ di adabnya saya sampaikan, nanti karena biasanya kita bisa cara makan-makan, minum-minum, ngopi-ngopi, ya pakai tangan kanan, dibiasakan pakai tangan kanan, karena ini kelihatannya sepele tapi nanti akan berdampak. Yang ketiga, yang selanjutnya saya sampaikan, pra acara maupun selesai acara itu jangan pernah membicarakan saudara mukmin di lingkup majelis, khususnya ya umumnya di luar majelis, kan begitu. Karena jangan sampai kita capek-capek zikir 1 jam atau 1 jam setengah, bahkan hilang pahalanya hanya karena selesai acara
sambil ngopi, sambil wujud kita membicarakan aib saudara sesama muslim. Ya menungeng-nungeng yang lain, perkembangannya bagaimana, ke depan bagaimana, atau mungkin ada lagi bisnis, mendingan itu daripada kita membicarakan aib saudara muslim. Mungkin itu adabnya nanti kita lengkapin dan insyaallah akan di print oleh Kang Taufik dipesan dulu, nanti ditambah di depan sebagai bahan pengingat, dan juga nanti ada kaset yang lain sambil jalan kita sempurnakan. Jadi itu, mari kita mulai bersama taklim kita Hidayatul Awam, caranya tahfidzul makom. Ini tadi juga diberikan sama jamaah kita, itu ada 10 biji di rumah. Tapi itu buat anak-anak. Jadi anak-anak kebetulan juga pelan-pelan sudah ngaji ini yang gede-gede. Itu sudah ada 25 kitab, kemarin diberikan 15, tapi ditambah 10 biji. Bismillah. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il musannifin wal mu'allifin, khususan mu'allif tahqiqul maqam, khususan mu'allif Hidayatul Awam, wa ila hadrati jami'il masyayikhina wa masyayikhina, khususan syayikhina wa murabbiina wa mursyidina bin hadi syaibani abaina wa ummahatina, wa ila hadrati arwahil asyafi man hadara fi hadzal majlis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani zat yang maha rahman, Ar-Rahimi zat yang maha rahim. Ini gampangnya. Kalau mana pesantrennya ya Bismillahi lawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani zat kang paring welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko. Akhirat bloko itu akhirat tok. Gitu. Rasanya bioko kalau orang tua tulis. Mbah Musonef mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena manut sabdanya Kanjeng Rasul, kullu amrin di balin la yuktada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'u, atau dalam sebagian hadis riwayat adzamu. Kata Kanjeng Rasul dalam sabdanya, setiap tingkah, setiap perkara yang memiliki nilai kebajikan kok tidak diawali dengan bacaan basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta'u, maka dia akan putus buntutnya, terpotong buntutnya. Artinya terpotong buntutnya itu ai qalilul barakati, artinya sedikit keberkahannya. Apapun bentuknya, makan, minum dan lain sebagainya, kok tidak diawali dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka akan sedikit keberkahannya. Nah, ini yang menjadi landasan dasar kenapa dalam setiap aktivitasnya, lebih khusus dalam tasnif mengarang kitab ini, Mbah Musonef itu orang yang ngarang kitab, subjeknya namanya Musonef, pekerjaannya namanya tasnif, kan itu. Nah, Mbah Musonef dalam menyusun kitab, mengarang kitab ini memulainya dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mana bebasnya yaitu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Secara syariatnya, secara torekotnya dan secara hakikatnya coba kita buka.
Karena lambang ini, garis 3 ini menyimbolkan itu. Syariat, thariqat, hakikat. Kemarin ada yang nanya, Pak Musakin ya, Kang Musakin sempat nanya, jadi itu kok ada garis 3-nya apa? Karena kita agak berbeda dengan lambang yang lain, kok malah di garis 3. Itu lambang syariat, thariqat, hakikat. Jadi kalau bismillah itu syariatnya bismillah, setiap kita memulai syariatnya dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Thariqatnya, jalan mengingatkan Allahnya, berarti dengan makan, dengan minum, dengan aktivitas kita membaca basmalah itu berarti kita sudah menjadi jalan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak ingat kan nggak baca basmalah, plak-plok aja udah, kan begitu. Atau surat aja udah minum. Ibarat aktivitas pokoknya berdua saset tapi dia baca basmalah. Saset ini lagi nganunya ini. Nah itu saset tapi nggak baca basmalah. Nah itu berarti syariatnya nggak dapat karena nggak baca basmalah, apalagi thariqatnya berarti aktivitas tadi nggak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syariatnya kita dapat dengan memulai sesuatu membaca basmalah. Thariqatnya dengan basmalah itu mengingatkan kita kepada Zat yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya segala sesuatu itu nggak akan memberikan dampak baik buruk maupun baik tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibarat makanan minuman yang kita makan, yang kita minum ini nggak bisa memberikan nggak bisa menghilangkan dahaga dan nggak bisa memberikan kenyang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya. Maka ketika kok kita baca basmalah, ketiga-tiganya sudah terkumpul dalam diri kita, maka kita paham itu. Artinya syariatnya yus pokok bismillahirrahmanirrahim minum. Thariqatnya itu mengingatkan kita kepada Allah. Hakikatnya minuman ini tidak bisa menghilangkan dahaga, tidak memberikan kesegaran tanpa ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya kita dapat. Cuman tidak berhenti hanya di situ. Karena itu baru pelaksanaannya nanti, kemanfaatannya dengan membaca basmalah. Coba baca basmalahnya sehari berapa kali? Misalkan mau makan, mau minum, mau ini lain dan sebagainya, bisa sekali, sehari itu bisa 100 kali. Karena setiap aktivitas selalu kita mulai dengan basmalah. Begitu. Cuman sekarang bagaimana basmalahnya memberikan bekas bagi diri kita. Karena bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim kita sebut 1000 kali sehari pun, kalau nggak bisa memberikan dampak secara akhlak dalam artian tahallaku bi khalqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah yang kurang maksimal, kan begitu. Karena dengan basmalah itu kita menyebut bismillah itu mestinya sadar bahwa Allah Zat yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, kan begitu. Padahal kita diperintahkan takhallaku bi khalqillah, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti persis seperti Allah, nggak mungkin, bahkan itu mustahil. Artinya bagaimana dalam kata lain kita mengejawantahkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak baca basmalah 1000 kali kok nggak punya sifat Rahman, nggak punya sifat Rahim, sesuai dengan kapasitasnya kita masing-masing, sesuai dengan kekuatannya kita masing-masing, sesuai dengan batasannya kita masing-masing. Maka mestinya semakin sering mengucap basmalah, semakin tinggi jiwa kasih sayang kita, Rahman kita dan Rahim kita kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu perintah Allah, berakhlaklah.
perintahnya Rasul berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga basmalah yang kita baca pelan-pelan memberikan kesadaran spiritual bahwasanya bukan hanya dalam ucapan lisan, tapi menyadarkan secara syariat, menyadarkan secara tarekat, menyadarkan secara hakikat, bahkan menyadarkan kita akan Rahman dan Rahimnya Allah kita jawantahkan, karena kita diciptakan sebagai wakil-wakil Allah di muka bumi. Kita diciptakan sebagai Khalifatullah fil ardh, sebagai wakil-wakil Allah, sebagai khalifahnya Gusti Allah di muka bumi. Jadi kalau Allah punya sifat Rahman, bagaimana kita mewakili Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah bersifatan Rahim, bagaimana kita mewakili Rahimnya Allah di muka bumi? Maka orang-orang yang semakin arif billah bisa dipastikan akan semakin memiliki jiwa kasih sayang yang tinggi, bukan hanya kepada mukmin, bukan hanya kepada muslim, tapi kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti dalam dunia media sosial kita makanya suka nantinya sudah gak heran ketika melihat Abuya Dimyati disuami dari orang muslim, non muslim, Konghucu apa yang baik, yang tatoan, yang tindian, yang apa, sudah gak lihat semua itu. Karena beliau sedang mengejar-mentahkan Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah Lutfi disuami yang muslim, yang non muslim, yang satu partai, yang beda partai, yang satu organisasi, yang bukan organisasi, bahkan yang baik mu'alaf, yang gak mu'alaf, semuanya diterima karena sedang dalam mengejar-mentahkan Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Kalau kita kadang belum siap, Rahmannya belum siap, Rahimnya mungkin kadang siap. Artinya kalau bertetangga sama yang muslim baik, sama yang non muslim masih memandang sebelah mata. Kalau kedatangan tamu yang non muslim masih bingung, takut khawatir, kok disalahkan persepsi sama orang lain, kan begitu. Kalau kedatangan yang tinggi, yang tatoan masih takut, karena kita masih berbatas Rahimnya, kan begitu. Kalau sudah Rahman sudah bebas, karena dalam kedatangan mentahkannya nanti begitu. Nah begitu tuh, begitu pun menerima dan memberi, kan begitu. Memberi sama yang baik, sama-sama yang baik biasa, tapi memberi sama yang nggak baik itu kan beda. Kan begitu, kan begitu. Itu sudah hukum alam dan itu butuh proses. Maka kalau bismillah tidak hanya dikaji dalam wilayah baca memulai sesuatu hanya bismillah selesai. Anak kita sudah selesai dari kemarin. Kan sudah selesai anak kita. Dari TK sudah diajarkan setiap aktivitas membaca basmalah. Kalau basmalah kita hanya sebatas itu ya sudah selesai dari kemarin. Kan begitu. Tapi bagaimana menjawantahkan basmalah dalam aplikasi kehidupan, itu yang belum selesai pada diri kita masing-masing. Nah, melalui kajian yang insya Allah terus akan berkelanjutan ini, mari kita bukan hanya selesai dalam membaca basmalah, tapi juga bagaimana basmalah kita bisa menjadikan kita, menghantarkan kita dalam menjawantahkan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dicontohkan oleh guru-guru kita, para pendahulu kita. Yang ngomong berarti liberal, bukan liberal. Ini kan nanti kita mengajarkan tauhid, keyakinan ke dalamnya kuat, keimanan ke dalamnya kuat, prinsip-prinsip akidahnya kuat, tapi buah keluarnya bisa dinikmati oleh siapapun makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga kita bisa pelan-pelan, semuanya butuh proses, butuh pengetahuan untuk mengaplikasikannya. Karena bagaimana mau mengaplikasikan basmalah, ilmu basmalahnya pun hanya sebatas memulai sesuatu dengan basmalah, belum membuka wahana yang luar biasa
tentang terkait Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pun harus demikian. Kalau dikaji lebih dalam semalaman suntuk nggak selesai. Belum sisi gramatikanya, belum sisi yang lain-lainnya. Maka pantas ketika Allah memerintahkan, ya artinya Iqra bacalah itu bukan hanya tilawah, tapi baca. Dan itu kalau tilawah itu membaca apa adanya. Tapi kalau Iqra itu ya yang terdapat di dalamnya pun harus kita buka dan kita bongkar supaya menjadi pengetahuan yang dahsyat, utuh dan juga syamil, komprehensif. Mungkin itu nanti kalau ada yang ditanyakan sambil dilanjutkan sambil ngopi. Demikian taklim pada kesempatan malam hari ini. Ya, nyatanya pas Malafi soalnya ya, nah, belum kelanjutannya dan belum ditokas. Nah mungkin itu